Halo semua, balik lagi dengan gue Tian di Sumur Gadget. Oke, di depan gue ini udah ada iPad Air 5 yang biasanya gue pakai. Dan karena di tahun 2024 ini gue belum pernah review lagi, jadi di video kali ini gue akan review lagi untuk iPad Air 5 di tahun 2024. Apakah masih worth it untuk kalian beli di tahun ini atau enggak gitu. Sebelum untuk review kali ini singkat aja, di sini gue akan kasih tahu ke kalian pengalaman gue aja pakai iPad Air 5 ini kurang lebih 1 tahunan lah ya. Ya udah, nggak usah lama lagi, yuk kita bahas. Oke, sebelumnya gue mau bahas dulu di bagian harga. Ini kalau misalnya kalian cek di marketplace untuk iPad Air 5 ini harganya masih di 8 jutaan atau start di 8,3 jutaan untuk yang versi internasional ya garansinya. Dan sebenarnya harganya tuh agak naik ya atau stay di situ aja karena ini kan sebelumnya gue beli di TikTok Shop itu harganya dapat di 7,4 atau 7,5 gitu. Harusnya untuk harga di Tokped waktu itu masih di 8 jutaan atau 7,8 sampai 7,9 dan sekarang harganya udah di 8,3. Ini malah menurut gue naik loh, padahal generasi selanjutnya yaitu di iPad Air yang M2 itu udah keluar dan harganya cuma beda 1 juta aja dengan yang iPad Air 5 ini. Dia untuk harganya itu ada di 9 jutaan untuk yang storage di 128 GB. Sedangkan ini storage-nya cuma di 64 GB aja. Sayang aja sih, emang karena pemilihan storage di iPad Air 5 ini menurut gua rada aneh. Dia cuma ada varian 64 GB dan juga 256 GB. Selama gue pakai iPad Air 5 ini gue sangat puas dengan performance-nya. Dia pakai chipset M1 yang emang menurut gue sampai detik ini masih powerful banget. Nyatanya dia masih dapat fitur-fitur yang emang yang ada di iPad Pro gitu, kayak misalkan Stretch Manager, terus di iPadOS 18 dia juga kebagian fitur Apple Intelligence-nya juga. Jadi kalian masih bisa ngerasain fitur-fitur andalannya dari Apple gitu. Lalu untuk RAM-nya sendiri, dia RAM-nya di 8 GB. Selama ini gue multitasking di iPad Air 5 ini, gue nggak ngalamin masalah sama sekali, lancar banget. Bahkan kalian bisa sambil render, sambil main game juga loh di iPad Air 5 ini. Untuk game-game kayak berat, misalkan Genshin Impact, gue rasa nggak ada masalah dengan iPad Air 5 ini karena itu bisa jalan dengan sangat smooth, atau kalian bisa sambil multitasking, sambil editing foto, editing video, sambil main game Genshin Impact itu juga masih bisa. Yaitu tadi karena fitur Stretch Manager ada di iPad Air 5 ini, jadi itu ngebantu banget untuk multitasking. Jadi kalau dari segi performance, gue rasa untuk kalian beli di tahun ini sampai mungkin beberapa tahun ke depan, ini gue rasa nggak akan ada masalah. Untuk update OS sendiri ini gue rasa juga masih panjang banget. Nah sekarang gue udah update ke iPadOS 18.1 dan ini yang versi developer betanya. Akhirnya kita udah kebagian fitur Apple Intelligence juga dan udah support region Indonesia. Jadinya tadinya cuma di US only aja. Sekarang kita udah bisa ubah ke region Indonesia. Kita udah bisa dapat fitur yang satu ini. Sebenarnya kalau misalnya kita ngomongin iPadOS 18, fitur-fiturnya nggak cuma Apple Intelligence saja, tapi kayak ada fitur kalkulator juga nih. Dan menariknya di iPadOS 18 ini nggak cuma kalkulator kayak biasa aja, tapi dia juga udah ada yang namanya Math Notes. Jadi ini adalah fitur kalkulator terbaru dari iPadOS dan kita bisa ngerjain soal matematika di sini. Jadi kalian tinggal tulis saja pakai Apple Pencil soal matematikanya, nanti langsung akan ada jawabannya secara real time. Nah, selanjutnya yang mau gue bahas soal layar. Ini kan dia pakai layar di ukuran 10,9 inch. Panelnya adalah Liquid Retina IPS LCD dan untuk brightness-nya dia bisa mencapai di 500 nits. Secara harian gue pakai di indoor atau outdoor ini gue nggak ada masalah sama sekali. Warnanya bagus, tajam, dan kalian bisa editing foto ataupun editing video di iPad Air 5 ini dan kalian bisa dapetin warna yang menurut gue ini tuh akurat banget. Nah dari segi refresh rate dia masih di 60 Hz, tapi kalau misalnya kalian mau pakai gambar ini bisa banget. Jadi ya membedakan dengan 60 Hz ke 120 Hz paling di bagian di bagian real time-nya aja sih. Cuma beda sedikit aja sih, tapi ya overall kalau misalnya kalian mau pakai gambar ini udah bisa banget. Lalu karena layarnya gede, ini juga pastinya enak banget kalau misalnya kalian mau pakai untuk multimedia, kayak untuk YouTube atau mungkin streaming di Netflix. Dan di Netflix juga dia udah ada L1 juga untuk bagian Wi-Fi-nya, dia udah L1, jadi kalian bisa nonton dengan resolusi Full HD. Nah, selanjutnya untuk baterai, selama ini gue pakai paling gue ngecas kayak misalkan 2 hari sekali atau 3 hari sekali aja karena emang dari iPad Air 5 ini menurut gue baterainya cukup irit. Tapi kalau misalkan emang kita pakai seharian main game ya jelas sih paling kalian ngecas sehari sekali. Itu ya tergantung pemakaian kalian aja sih. Kalau misalkan gue kan karena gue nggak terlalu sering banget pakai iPad,
Ya paling ini gue pakai iPad kayak misalkan untuk nulis skrip, terus kayak editing foto, editing video juga. Kadang-kadang di iPad Air 5 ini ya paling segitu aja sih untuk pemakaian gue, nggak terlalu yang berat banget. Jadinya gue bisa ngecas iPad Air 5 ini dalam waktu 3 hari sekali doang. Jadi kalau misalkan ada baterai health-nya, misalkan ada hitungan baterai health-nya, ini bisa gue bilang baterai health-nya masih bagus banget sih harusnya ya. Karena emang gue jarang ngecas di iPad Air 5 ini. Untuk pengecasan dia udah pakai USB Type-C di sini, jadinya harusnya ini udah universal. Cuman emang dari segi pengecasan dia nggak terlalu cepet banget. Dan untuk kameranya sayangnya aja dia masih di bagian sini ya, posisi portrait. Untuk generasi selanjutnya harusnya kan dia udah di posisi landscape ya. Jadi rada aneh aja kalau misalkan kalian mau pakai untuk video call gitu. Tapi overall sih nggak ada masalah kalau misalkan kalian emang jarang video call di iPad Air. Nah untuk Apple Pencil-nya dia nggak support yang Apple Pencil terbaru ya, atau yang Apple Pencil Pro, dia cuma support di Apple Pencil 2 aja. Tapi kalau misalkan kalian ngerasa untuk harganya cukup mahal, kalian bisa beli yang third party-nya aja, itu jauh lebih murah. Di marketplace banyak kok yang jual. Untuk aksesorisnya bisa gue bilang untuk iPad Air 5 ini juga udah banyak banget berlimpah di marketplace. Kalian bisa pilih-pilih aja, dari mulai harga yang termurah sampai yang termahal itu juga ada kok. Kayak misalkan Magic Keyboard-nya ini kalian bisa pilih aja sesuai dengan budget kalian, dan harusnya secara fungsi itu sama aja kok. Paling cuma beda-beda dikit aja fiturnya dengan Apple Magic Keyboard. Ya palingan itu aja sih. Kalau misalnya ngomongin worth it atau nggak worth it, sebenarnya tergantung ke kebutuhan kalian. Kalau misalnya kalian nggak masalah dengan storage 64 GB, itu kalian bisa ambil ini aja, karena bisa gue bilang iPad Air 5 ini tuh adalah iPad yang paling murah dan paling powerful yang bisa kalian beli saat ini juga gitu. Kenapa gue pilih yang 64 GB? Karena gue nggak butuh storage yang lebih dari itu, karena gue bisa pakai memory card atau SSD eksternal, tinggal colok aja pakai USB-C hub, itu udah beres gitu masalahnya. Jadi kalau misalnya gue mau editing video, ya biasanya videonya ada kan di SD card ya, itu gue tinggal colok aja dan gue langsung ambil footage dari situ. Dan untuk output render itu gue langsung render ke memory card itu lagi gitu. Jadinya nggak ada ngelibatin dari storage si iPad Air 5 ini. Menurut gue itu adalah satu-satunya trik kalau misalkan kalian emang nggak mau beli iPad dengan storage yang lebih besar, karena harganya emang ini mahal banget untuk yang versi 256 GB nya. Karena emang bisa gue bilang untuk chipset M1 ini tuh punya banyak banget kelebihannya sih, karena dari segi performance dia emang masih kenceng, jadinya kita tuh masih bisa dapat fitur-fitur yang bagus gitu dari seri iPad gitu. Kayak misalkan Stretch Manager itu kan cuma ada di seri iPad yang minimal banget pakai chipset M1. Terus kayak misalkan Apple Intelligence juga dia minimal banget harus pakai chipset M1. Itu terbukti bahwa emang chipset M1 ini adalah chipset yang powerful banget dan masih bisa ngerasain fitur-fitur terbaru dari Apple gitu. Jadi gue rasa beli iPad 5 ini tuh masih worth it banget kalau misalnya kalian punya budget di 8 jutaan. Ya palingan segitu aja sih untuk review singkat dari iPad 5 ini di tahun 2024. Kalau kalian tertarik dengan konten-konten gue, kalian jangan lupa subscribe ya. Dan jangan lupa juga nyalain tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari gue. Dan jangan lupa juga mampir ke IG atau TikTok Sumur Gadget, karena gue sering berbagi banyak tips and trik juga di sana. Buat yang dari Sumur Gadget, pamit.